Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Harapan terbaik saya adalah membahagiakan papa, mama, dan papi saya. Saya ingin membalas semua kebaikan mereka kelak dengan saya belajar dengan baik, takut akan Tuhan, berdoa setiap hari, dan memiliki masa depan yang baik juga. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah kita yang diberi kecukupan, bahkan kelebihan materi. Mari kita berbagi dengan sukacita kepada saudara-saudara di bulan Diakonia Misi ini, agar mereka juga dapat menikmati sukacita yang sama. Tuhan melihat kepedulian saudara-saudara dan memberkatinya. Amin. Halo, nama saya Kaila, saya kelas 6 di SDK Trimulya Kebonjati. Terima kasih GKI Kebonjati sudah memberiku kesempatan untuk bersekolah di SDK Trimulya Kebonjati. Dengan ini, aku bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi koki. Saya Shana Martiani, kelas 3 SMA. Saya tuh udah dibantu dari SD. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat GKI Kebonjati serta para donatur karena telah memberikan bantuan dari saya SD sampai sekarang. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gwen. Saya kelas 5 dari SD Pelita Fajar. Saya sudah 1 tahun menerima bantuan anak sekolah dari GKI Kebonjati 100 Bandung. Terima kasih untuk jemaat dan donatur GKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam keseharian kita, tentu kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan kita dalam memilih akan membawa konsekuensi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum kita memutuskan sesuatu, kiranya kita selalu memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari, dengan berdiri kita awali ibadah kita dengan pujian. attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it
It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. I sin know the bliss of this glorious dawn. I sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. And Lord, has the day when the face shall be His sight, the clouds be rolled back as the scroll, the drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 15. Setelah ia sampai ke orang Lehi, orang-orang Filistin mendatang dia dengan bersorak-sorak. Maka berkuasalah Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Menyaksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom Jemaat Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Triana Kestiawan dari GKI Beringin Semarang. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dari Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai dengan yang ke-15 di bawah tema Kuasa Allah di dalam Simson. Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai yang ke-15. Ketika ia sampai ke Lehi, orang Filistin mendatangi dia sambil bersorak-sorai. Lalu roh Tuhan menguasainya, sehingga tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang habis dilahap api, dan segala pengikat luluh dari tangannya. Kemudian ia menemukan sepotong tulang rahang keledai yang masih baru. Ia mengulurkan tangan memungutnya, lalu dibantainya 1000 orang dengan tulang itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, seorang yang kuat memakai kekuatannya untuk hal yang salah
pada akhirnya akan menjadi seorang yang lemah. Berikut adalah pepatah yang dikatakan Bapak Ibu bahwa ternyata kekuatan seseorang bukan terletak hanya pada kekuatan fisiknya atau bahkan kekuatan otaknya, melainkan terletak pada apa yang dia lakukan dengan kekuatan itu. Nah, di sini ketika Simson menghabisi banyak orang Filistin karena dia marah besar istrinya diambil, dinamai satu tempat yaitu Ramat Lehi, yang artinya the height of jawbone atau tinggi dari rahang. Yang dimaksud adalah rahang keledai yang dipakai oleh Simson secara sarkas untuk mengalahkan bangsa yang dianggap juga lemah seperti keledai. Jadi ini adalah sarkas yang dipakai oleh Simson untuk mengalahkan orang Filistin yang dipandang lemah. Tetapi itu semua didasari oleh adanya kekuatan dari Tuhan. Ternyata Tuhan menunjukkan kasih kepada Simson, lalu dia memberikan rohnya untuk berkuasa atas Simson. Inilah sebenarnya yang juga membuat kekuatan orang Kristen berbeda dengan kekuatan dari yang lain. Kenapa? Karena kita punya roh Tuhan yang mendorong kita, roh Tuhan yang berkuasa atas kita. Kita bukan berjalan sendirian atau bukan karena kekuatan kita saja. Sama seperti Simson. Dan di dalam perikop ini kita juga perlu memaklumi kemarahan Simson yang begitu besar karena ini dia kehilangan istrinya. Nah, disinilah Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar bahwa seorang yang kuat ternyata semata-mata bukan memakai kekuatannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi bagaimana kekuatan itu menunjukkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya dan juga roh Tuhan yang berkuasa atasnya sehingga memberikan Simson kekuatan. Maka bagi kita orang percaya bukan hanya kekuatan kita dipakai untuk hal yang baik, tetapi kita juga harus bertanya bahwa ternyata kekuatan kita hanya datang daripada roh Tuhan. Maka kekuatan kita pada akhirnya akan mendapat kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita melewati renungan di hari ini. Tuhan kiranya juga memberkati GKI Kebonjati yang boleh menginjak usia 100 tahun. Iman pengharapan
Jadi kebiasaan dan keseharian gue biasanya setiap hari Minggu, Sabtu, dan Jumat tuh diamnya di gereja untuk pelayanan. Dan pada satu titik tuh ketika ngerasa capek, ada kalanya satu event buat ngumpul bersama bareng, dan setelah dibicarai dan ada ceramah tuh belum ngena gitu. Walaupun yang datangnya pendeta yang cukup bagus gitu. Tapi yang uniknya adalah ketika di jalan menuju pulang ke rumah, pertanyaan sederhana yang dilontarkan teman justru jadi masuk ke dalam hati untuk berpikir kembali gitu. Tujuan kita apa sih buat layanan gitu. Dan disitulah saya merasakan kayak kita teh harusnya berpikir dan selalu menyadari di balik kerja keras, di balik pelayanan yang banyak, Tuhan tuh turut campur tangan loh, tanpa kita sadari kalau pekerjaan itu tuh sebenarnya nggak susah-susah amat gitu. Selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati. 100 tahun Tuhan sertai dalam tugas dan panggilannya. 100 tahun yang akan datang juga Tuhan peliharakan. Tuhan berkati. Berpegang pada kebenaran, maka apa yang kita lakukan itu tetap bisa bermanfaat. Akan menjaga kita dan selalu
Untuk anak-anak muda, semangat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang dinyatakan dalam hidup Simpson. Dalam setiap kekuatan dan kelemahan, Engkau menunjukkan kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak terjebak dalam kesombongan, tetapi bergantung padamu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dapat mengubah hidup kami. Dalam setiap tantangan, kami ingin mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan atas contoh yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.
Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Halo adik-adik, kembali bersama Kak Excel. Hari ini Kak Excel mau bercerita tentang sosok yang begitu kuat dalam perjanjian lama. Bacaannya dari Hakim-Hakim 13 ayat 5. Judulnya, Simson si orang kuat. Beginilah cerita Simson. Selama 40 tahun, bangsa Filistin menjajah kehidupan bangsa Israel. Akhirnya, bangsa Israel pun kembali hidup dengan mengingat Tuhan. Allah pun yang telah menyadari bahwa bangsa Israel kembali mengingatnya, mengirimkan seorang malaikat kepada perempuan yang tidak punya anak. Perempuan tersebut adalah istri dari Manoah. Beginilah kata malaikat tersebut, "Jangan takut, Allah memberkati kamu. Ia akan mengaruniakan kamu seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan Israel dari tangan bangsa Filistin. Hidupnya akan mengabdi kepada Allah." Ketika perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anaknya Simson. Allah pun memberkati anak itu. Saat Simson bertambah dewasa, dia ingin menikah dengan perempuan Filistin. Sebelum pernikahannya terjadi,
ia harus melawan seekor singa muda. Singa tersebut meloncat ke arahnya di dalam hutan dan mencoba untuk menerkam Simson. Ternyata Allah telah memberkati Simson dengan memberikan kekuatan yang sangat hebat kepadanya. Tahukah, akhirnya Simson melawan singa tanpa perasaan takut dan berani. Singa tersebut pun akhirnya kalah di tangan Simson. Kejadian tersebut nyatanya dirahasiakan oleh Simson dari banyak orang, bahkan dari keluarganya sendiri, karena ia merasa bahwa bukan dirinya yang mengalahkan singa tersebut, tetapi Allah. Beberapa hari berlalu, Simon pun kembali ke hutan tersebut. Setelah ia melewati bangkai singa yang telah ia kalahkan, ternyata ribuan lebah telah membuat rumah di dalam bangkai singa tersebut. Di dalam bangkai tersebut ada madu yang begitu manis. Akhirnya muncul ide. Saat pesta pernikahannya hendak diselenggarakan, Simson membuat teka-teki kepada orang Filistin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada teka-teki nih. Sesuatu yang sangat kuat dan hebat sekarang telah menjadi sangat manis dan lesat. Jika bapak-bapak dan ibu-ibu semua dapat menjawab teka-teki saya dalam 7 hari, saya akan memberikan hadiah. Tetapi jika tidak, kalian harus memberikan saya hadiah. Wah, orang-orang Filistin yang tidak menjawab teka-teki tersebut merasa kebingungan dan cemas. Mereka tidak mau kalah dari Simson yang aslinya adalah orang Israel. Tahu, akhirnya mereka membuat rencana jahat. Orang-orang Filistin pun membujuk istrinya Simson yang merupakan bangsa Filistin juga. Akhirnya mereka mencari tahu jawaban tersebut dari perempuan tersebut. Perempuan istrinya Simson menangis dan memohon kepada Simson agar ia memberitahukan jawaban kepada istrinya. Setelah mendapatkan jawabannya, istri Simson ini pun memberitahu jawaban tersebut kepada keluarganya Filistin. Keesokan harinya, saat Simson sedang berladang, orang-orang Filistin ini mendatangi Simson dan menjawab teka-teki tersebut. Simson, apa memang yang lebih manis dari madu? Dan memang ada yang lebih kuat dari seekor singa. Simson yang terheran-heran melihat orang-orang Filistin ini menjawab, dia pun marah. Ia begitu marah karena ia merasa sudah dicurangi. Simson pun mengetahui bahwa istrinya memberikan jawaban tersebut kepada keluarganya yang Filistin. Akhirnya, ia pun tidak lagi menyembunyikan kekuatan yang selama ini telah diberikan Tuhan kepadanya. Ia pun membakar lahan jagung orang-orang Filistin dan akhirnya mengalahkan ribuan musuh, yaitu orang-orang Filistin. Demikianlah kisah yang dapat Kak Excel sampaikan. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya.
kekuatan seperti Engkau. Kau memberi kekuatan kepada Simson. Kami belajar dari ceritanya bahwa semua kekuatan berasal darimu dan kami harus menggunakannya untuk tujuan yang baik. Tuhan ajari kami untuk tidak sombong karena semua yang kami miliki adalah pemberian-Mu. Bantu kami menjadi anak-anak yang taat dan setia seperti Simson ketika dia kembali mengandalkan Engkau saat kami merasa lemah atau takut. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami. Kuatlah kami untuk melawan godaan dan melakukan yang benar sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami ingin menggunakan kekuatan dan talenta untuk menolong orang lain dan menjadi tulang bagi teman-teman kami. Pimpin langkah kami agar kami selalu berjalan di jalan-Mu. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang kuat dan penuh kasih, yang selalu mendengarkan doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Nama saya Adriani Prasetya, biasa dipanggil Adri. Nama saya Nana. Saya Sumiati atau biasa dipanggilnya Asyang. Saya ada bikin 4. Ada 3. Tadinya awalnya maunya 1 doang, mau coba-coba, tapi akhirnya jadi 6. Inspirasi sejalannya aja. Pas ada bahan, kira-kira kayaknya pengen bentuk dikipas-kipas, aku kipas-kipas, dilipat-lipat. Saya pertama kali buat ini, kemudian ini, kemudian ini. Yang saya buat ini semuanya origami karena saya memang senang melipat-lipat kertas. Kusudama, ini kupu-kupu yang sedang berkumpul, dan yang ini karambola. Ya, kalau ini lingkaran-lingkaran. Karena momennya pas 100 tahun GKI di Warta disuruh jemaat untuk berpartisipasi membuat 100 pohon. Nah, termotivasi kemarin ini jadi ngambil kertas di sini 3 lembar untuk jadi pohon. Yang pertama, saya sangat bersyukur ada kesempatan ini sehingga kita semua warga jemaat punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Ya, kalau bagi saya sebagai ungkapan syukur. Kemudian yang kedua, karena memang saya senang berketerampilan, merangkai bunga, berorigami dan keterampilan yang lain. Di sini saya sangat merasa senang gitu karena melihat teman-teman itu kreativitasnya sungguh luar biasa. Awalnya sih karena memang saya sebenarnya senang prakarya, cuman masih belajar gitu ya. Saya bikin 1, kok hasilnya nyenengin gitu ya. Jadi nambah 1 lagi. Terus ternyata Citin bilang perlu lagi yang kecil-kecil. Ya udah saya buat lagi, seneng banget jadinya, lucu. Saya punya kerinduan untuk lebih banyak lagi orang yang turut berpartisipasi di gereja ini, sehingga gereja ini bisa tumbuh. Kalau misalnya diperlukan untuk misalnya keterampilan origami atau apa, misalnya ada yang mau belajar, saya siap untuk berbagi gitu. Saya bersyukur Tuhan beri talenta untuk bisa melakukan di bidang itu di tengah keterbatasan mata saya. Mata saya kadang nutup, tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi puji Tuhan, selama mengerjakan ini, Tuhan tolong untuk saya bisa melakukannya sampai selesai. Dan sebenarnya kalau ini kan dikerjakan di rumah masing-masing. Misalnya sekali-sekali juga dikerjakan secara bersama-sama di sini, juga saya rasa bagus gitu untuk bisa saling lebih mengenal. Kalau di sini kita berpartisipasi apapun pasti berguna ya, pasti di welcome oleh semuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai. Mari kita bareng-bareng mulai. Pasti kita diterima di sini. Awalnya saya juga malu ya, takut hasil karyanya nggak bagus gitu. Tapi ternyata anak-anak bilang, ih keren mam katanya. Jadi pede aja bikin lagi. Ternyata semenyenangkan itu ya. Jadi saya pikir kenapa kita nggak coba. Tadi yang saya awalnya juga ragu-ragu, saya coba 1 ternyata oke gitu. Jadi ya, untuk yang jemaat yang lain mungkin bisa coba 1-2 dulu atau partisipasi di acara yang lain sedikit-sedikit, nanti lama-lama menyenangkan kok. Jadi jadi bisa berbagi ke orang lain, jadi berkat juga kalau orang lain seneng lihatnya ya. Ya, saya sungguh bersyukur gereja ini sampai di usia 100 tahun, dan harapan saya untuk gereja ini, semoga gereja ini Tuhan pakai bisa merangkul orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang kurang mampu, bisa berbagi dalam bentuk mungkin ya ada materi atau mungkin selain materi juga rasa kasih, rasa kepedulian gitu terhadap sesama. Semoga jemaatnya lebih banyak, lebih aktif, jangan hanya orang-orang tertentu saja yang aktif, lebih biasa hanya datang ibadah,
tapi sekarang mulai aktif untuk berpartisipasi menjadi bagian dalam gereja. Terutama selamat ulang tahun untuk Gereja Bonti. Walaupun saya di sini masih terbilang baru ya. Saya pindah ke Bandung itu belum terlalu lama, tapi saya sudah merasakan bahwa kekeluargaan di sini oke banget gitu. Kami merasa diterima. Saya berharap sih gereja GKI Kebonjati ini makin bertumbuh, makin berkembang, menjadi berkat bagi semua orang, nggak cuma jemaat aja sih, buat sekitar kita juga, buat yang lain. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati, ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selalu berkarya, selalu berguna bagi jemaat, bagi masyarakat, dan terlebih berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga semakin banyak jemaatnya, semakin diberkati. Haleluya, amin.